Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita mencoba, ini yang pertama, untuk mencoba mengkaji atau mentadabburi ayat-ayat Allah supaya kita bisa memahami dan juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Pada pertemuan kali ini, yang pertama kita ingin membahas untuk mengenal, pertama adalah mengenai ma'rifatul insan atau mengenal manusia. Ada yang tahu apa itu manusia? Ambilin Al-Quran aja. Yang merah deh. Ya. Terima kasih. Jika diibaratkan, manusia itu layaknya sebuah komputer. Kalau komputer itu terdiri atas apa aja deh? Komputer itu terdiri atas, yang pertama adalah hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan atau sumber hidupnya. Ya. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu terdiri atas 3 hardware-nya, itu disebut dengan jasad, software-nya dikenal dengan nafsu atau nafs, yaitu jiwa. Nafsu itu jiwa. Kemudian sumber hidupnya, dikenal dengan ruh atau nyawa. Ya, itu manusia. Ya. Yang sering salah kaprah dalam memahami itu adalah nafsu. Ya. Nafsu itu kebanyakan orang memahaminya sebagai sebuah keinginan. Ya. Padahal di ayat-ayat Al-Quran itu semua disebutkan bahwasanya nafs atau nafsu itu diartikan dengan kata jiwa atau diri. Lebih tepatnya adalah jiwa. Nah, apa? Kemudian lebih lengkapnya yang disebut jasad di sini ya. Jasad itu mata, hati, ya, mata, terus hidung, mulut, kepala, tangan, jantung, hati, lagi
lambung, dan lain-lain. Ini yang disebut dengan jasad. Adapun nafsu, nah ini coba kita buka ayat-ayatnya. Apa itu nafsu? Ali Imran. Ali Imran, buka coba surat Ali Imran ayat 185. Ini dulu deh, surat Al-A'raf dulu. Surat Al-A'raf 172. Surat Al-A'raf surat ke-7. Surat ke-7 ayat 172. Wa'id akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu mimni adama. Wa'id dan ketika akhadna rabbuka, mengeluarkan Rabbmu min bani adama, dari anak cucu Adam, min duhurihim, dari duriyatahum, keturunan mereka, wa ashadahum, dan Allah mengambil kesaksian ala anfusihim, atas anfusihim, atas nafsu-nafsu mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rob kalian? Qalu, mereka berkata, bala syahidna, benar, engkau adalah benar, kami menjadi saksi. Ya. Dan ayat dan seterusnya. Nah, ayat ini bahwasanya ketika anak Adam, keturunan Adam atau manusia, mereka itu di alam sulbinya itu sudah bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Rabb. Mereka telah bersaksi akan rububiyatullah, akan kerububihan Allah. Nah, siapa yang bersaksi? Ya. Yang bersaksi di sini adalah anfusihim tadi. Ya. Diri-diri mereka. Anfus. Nafsu-nafsu mereka. Nafsiyah mereka itu yang bersaksi. Jadi bukan jasad, juga bukan ruh yang bersaksi di situ, melainkan adalah anfusihim. 7 Al-A'raf 172. Bersaksi itu adalah anfusnya, nafsunya itu bersaksi. Jiwa-jiwa manusia itu sudah bersaksi ketika mereka hendak diciptakan di alam dunia ini sebagai manusia. Kemudian di surat Ali Imran, surat ketiga di ayat 185, Allah berfirman di situ, katul maut, tiap-tiap nafsu, tiap-tiap jiwa, dha'iqatul, akan merasakan al-maut, mati. Ya, jadi yang merasakan mati itu bukan jasad, bukan juga ruh, tetapi anfusnya, nafsunya, anfusnya. Ya. Begitu. Jadi manusia ketika diciptakan itu yang bersaksi adalah nafsunya, ketika mati pun yang merasakan adalah
anfusnya. Kemudian ayatnya berkata wa innama tuwaffauna, dan akan diberikan dengan sempurna ujurakum, balasan kalian, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat yang akan mempertanggungjawabkan kehidupan dunia itu adalah anfusnya, nafsunya. Nanti di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan, akan, kata Allah, balasannya akan diberikan. Ya, pertanggungjawaban, balasannya kan pertanggungjawaban. Kalau menjadi orang yang baik, balasannya adalah kebaikan, surga. Kalau menjadi orang jelek, maka neraka. Jadi pertanggungjawaban itu ada di anfusnya. Surat ketiga, surat Ali Imran ayat 185. Ya, jadi jelas ya. Jasad itu jelas, itu adalah tubuh. Sementara anfus itu adalah nafsu. Ini tidak nampak, nafsu itu jiwa. Jadi yang menggerakkan segala sesuatu, aktivitas itu adalah anfusnya. Aktivitas jasadiah manusia, bergerak, berjalan, berpikir, itu yang menggerakkan adalah anfusnya. Oleh karena itu, yang mempertanggungjawabkan kehidupan manusia di dunia adalah anfusnya atau nafsunya. Kemudian ruh, ya. Ruh itu adalah sumber hidup atau nyawa, netral, tidak terpengaruh apa-apa. Sebagai halnya komputer, ya. Power supply atau listriknya gitu, sumber hidup itu kan kalau komputer listriknya ya sudah, dia hanya sumber hidup saja, tidak mempengaruhi apapun. Ya, dia hanya menghidupkan komputer, tidak dimintakan pertanggungjawaban. Tidak bisa mengoperasikan komputer. Artinya komputer itu dioperasikan oleh software, segalanya yang akan menjalankan. Ya, software utama. Ya, nafsu itu software utama. Kalau di komputer ya bisa Windows-nya lah. Nah, ruh itu disampaikan Allah di dalam surat Al-Hijr. Coba buka surat Al-Hijr, surat ke-15. Ayat berapa ya Pak lagi? 28 kalau nggak salah. Bukan. Al-Hijr 2829.
28 Allah berfirman, wa id qala rabbuka, dan ingatlah ketika Rabb kalian, Rabbmu, lil malaikat, wa id qala, ingatlah ketika berkata Rabbmu lil malaikati, kepada para malaikatnya, kepada para aparat-aparatnya, ini sesungguhnya aku kholikun, akan menciptakan basarun, bashar, seorang bashar, sia, min solsolin, dari tanah liat kering, min hamain, dari lumpur hitam, masnun, yang diberi bentuk. Nah, kemudian ayat 29-nya, aida sawaituhu, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, wa nafahtu, kemudian aku telah meniupkan, fihi, ke dalamnya, mirruhi, rohku, dari rohku, dari roh ciptaan Allah, faqa'u, maka tunduklah kalian, para malaikat tersebut, lahu, kepadanya, sajidin, dengan bersujud. Ya. Jadi ketika manusia itu telah diciptakan sebagai al-bashar, nanti kita akan kaji lebih jauh apa itu al-insan, al-bashar, an-nas, ya, supaya kita lebih paham lagi kenapa disebut al-bashar. Ini hubungannya dengan nafsu, ya. Manusia itu disebut al-bashar karena ketika sudah diciptakan, jasad sudah ada, nafsu sudah ada, maka ditiupkanlah ruh. Ya, ketika sudah ditiupkanlah ruh tersebut, maka hiduplah manusia. Jadi ruh itu adalah atau nyawa. Dia netral, hanya menghidupkan manusia. Sementara gerak hidup manusia itu yang mengaruhi adalah softwarenya atau nafsunya, jiwanya. Ya, ini sebagai awalan, sebagai dasar kita mengenal manusia. Selanjutnya kita pada pertemuan berikutnya akan membahas lebih dalam mengenai nafsu ini. Apa sih nafsu ini? Seperti apa? Bagaimana? Nanti kan kita kaji lebih jauh. Karena bagaimanapun juga aktivitas kehidupan kita ini nafsulah yang mempengaruhinya. Maka kita harus tahu apa nafsu itu, bagaimana nafsu itu, seperti apa, dan kemana hendak dibawa nafsu ini, supaya manusia atau kita benar sebagaimana halnya diciptakannya kita di alam dunia. Itu ya yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mungkin apabila ada pertanyaan, kalau tidak ada, kita tutup dulu. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada kajian berikutnya, kajian yang lebih mendalam mengenai nafsu. Sebelum kita tutup, marilah kita memohon kepada Allah, beristighfar kepadanya apabila ada kesalahan, kekhilafan dari kajian kita pada malam hari ini. Kita memohon ampun kepada Allah dengan bersama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila
ada benarnya itu datangnya dari Allah. Bila ada salah